Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki kita dibuka selebar-lebarnya, segala urusan kita dimudahkan, kita dijauhkan dari penyakit, musibah, dan seluruh mara bahaya. Dimanapun dan kapanpun kita selalu ditakdirkan menjadi orang yang beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku sekalian, perlu diketahui bahwa nasab Ba'alawi sudah digugurkan oleh Naqobah atau Dewan Penetapan Nasab Internasional. Artinya, Ba'alawi ini bukan hanya digugurkan di Indonesia, melainkan juga di negara-negara lain sudah digugurkan. Nah, diantaranya yaitu Naqobah Ansab Ashraf Aqliyin, yaitu Naqobah Internasional di Mesir, kemudian Naqobah yang ada di Yordania, dan juga Naqobah yang ada di Yaman. Dan juga salah satu mufti Yaman ini tegas mengatakan bahwa nasab Ba'alawi memang benar-benar bukan bagian dari dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka semua sudah membatalkan nasab Ba'alawi. Merupakan final bahwa nasab Ba'alawi bukanlah nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini telah diklaim oleh kalangan Ba'alawi dan mendominasi di Indonesia, sehingga keluarga-keluarga selain Ba'alawi ini pun juga tersisihkan karena Ba'alawi memiliki ikatan yaitu Robitoh Alawiyah, sedangkan nasab-nasab yang lain tidak memiliki ikatan seperti itu, tidak memiliki kantor dan tidak memiliki organisasi, sehingga nasab yang dianggap nyambung dengan Rasulullah pada saat itu diklaim hanya oleh Ba'alawi. Sehingga kita bahas Ba'alawi, teman-teman. Perlu diketahui bahwa kakek buyut Ba'alawi ternyata adalah tokoh fiktif seperti Arya Kamandanu yang pada saat itu berperan sebagai pahlawan penting dalam mendirikan kerajaan Majapahit dan menaklukkan kerajaan Kediri. Ketika kita melihat film Tutur Tinular, yang di situ berisi cerita tentang sejarah berdirinya kerajaan Majapahit dan juga runtuhnya Singosari, kemudian runtuhnya Kediri. Arya Kamandanu merupakan tokoh utama di dalam film Tutur Tinular, sehingga masyarakat jika melihat sekilas seolah-olah pahlawan yang perlu memiliki jasa dan perlu memiliki semat kepahlawanan yaitu Arya Kamandanu. Padahal kita semua tahu bahwa Arya Kamandanu adalah tokoh fiktif yang merupakan bumbu cerita dari film itu supaya lebih menarik dan lebih menghibur. Begitu juga nasab Ba'alawi. Tokoh-tokoh tertentu yang diklaim oleh Ba'alawi merupakan nenek moyang mereka ternyata juga dari tokoh-tokoh fiktif sebagaimana yang ada di dalam film Tutur Tinular, yaitu Arya Kamandanu. Saudaraku sekalian, saya di sini akan memberikan sebuah edukasi atau pendidikan untuk masyarakat berkaitan dengan memilih, memilah dengan siapa kita berinteraksi, dengan siapa kita berguru, dengan siapa kita bergaul. Karena banyak oknum-oknum yang mengaku bagian dari dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkeliaran di masyarakat Nusantara ini, baik di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi, di Lombok, di Irian Jaya, hampir seluruh pulau banyak oknum-oknum yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah yang berfungsi untuk memiliki gelar prestis, yaitu supaya dia dianggap orang yang istimewa dan mendapatkan derajat di kalangan masyarakat kita. Oleh karena itu, berhati-hatilah. 3 hari yang lalu, saya kedatangan tamu, usianya antara 60 ke atas. Sebelumnya saya tidak kenal. Kemudian, beliau datang ke rumah
Assalamualaikum. Saya bukakan, waalaikumsalam. Kemudian ketika saya tanya, Bapak ini siapa? Justru beliau malah marah. Anda tidak kenal saya. Saya ini bagian dari Habib. Jika dunia ini aku genggam, pasti hancur. Kemudian saya pun diam dan saya persilahkan duduk. Kemudian kita siapkan apa yang ada, kopi dan makanan yang ada. Kemudian kita ngobrol dan bahkan beliau sempat menginap. Saya memanggil beliau Mbah karena teman-teman, saya ini asli orang Blitar, Jawa Timur, kemudian tinggal di Jombang, Jawa Timur, karena istri saya asli orang Jombang. Beliau tersinggung ketika saya memanggil Mbah. Beliau meminta saya memanggil Habib, karena memanggil Mbah dianggap tidak menghargai beliau. Kemudian saya menjawab, Mbah, saya ini orang Jawa. Ketika kita menghargai orang tua, memanggil orang tua, ketika usianya itu 60 ke atas, maka kita panggil Mbah. Dan itu sebuah penghormatan bagi kami untuk memanggil orang yang lebih sepuh, orang yang lebih tua. Namun beliau tetap ngotot, dan karena saya tuan rumah, saya tetap memanggil Mbah, tidak memanggil Habib. Begitu juga saat bersalaman. Ketika baru bertemu, beliau sudah langsung mengacungkan tangannya seperti ini dengan isyarat supaya saya mencium tangan beliau, tapi saya tidak mau. Kemudian waktu berbincang-bincang, ternyata teman-teman, tidak jauh beda seperti apa yang saya ceritakan sebelumnya, yaitu melakukan klaim-klaim sesat, klaim-klaim tahayul. Misalkan, memiliki karomah-karomah yang luar biasa. Beliau bercerita pergi ke Makkah hanya menggunakan pohon pisang. Kemudian beliau bercerita bisa membelah diri jika dibutuhkan oleh orang lain. Kemudian beliau bercerita jika ada orang yang zalim dengan beliau, ketika didoakan maka akan mati. Dan masih banyak cerita-cerita. Teman-teman, apakah kita percaya dengan cerita seperti ini? Tentunya tidak, teman-teman. Karena ini tidak makul, tidak rasional, dan tidak diterima oleh agama. Walaupun agama Islam juga mengajarkan metafisika, tetapi tidak seperti ini. Tidak berupa hurufat atau hal-hal yang dianggap bahasa Jawa ngane-nganei atau dianggap nyeleneh. Tidak seperti itu. Nah, beliau mengaku klan gabungan dari keturunan Hasan dan Husain. Tapi juga tidak terbukti mana data yang beliau bawa. Nah, teman-teman, saya akan membacakan nama-nama yang perlu diwaspadai. Yang ada di Indonesia ini banyak berkeliaran. Dan ini nasab-nasabnya sudah dibatalkan oleh Naqobah internasional. Termasuk di Mesir, di Yordania, dan di Yaman. Yang pertama, yaitu nasab Al-Ahdal. Kemudian yang kedua nasab An-Nahari. Yang ketiga nasab Ba'alawi yang sudah kita gugurkan. Kemudian yang keempat nasab As-Saqaf, ini juga banyak di Indonesia. Kemudian yang kelima nasab Al-Atos, ini juga banyak di Indonesia. Kemudian nasab Asyami, ini agak jarang di Indonesia. Kemudian nasab Al-Imad, ini juga jarang di Indonesia. Lalu nasab Al-Washili. Kemudian nasab Al-Jufri, ini juga banyak di Indonesia. Kemudian nasab Al-Junaid, ini juga agak jarang di Indonesia. Lalu nasab Al-Habsyi, ini juga banyak di Indonesia. Lalu nasab As-Satiri, ini juga agak jarang di Indonesia. Lalu nasab Al-Wadi'i, ini juga ada di Indonesia. Lalu nasab Asyili, ini juga ada di Indonesia. Lalu nasab Ba'aqil, ini juga banyak di Indonesia. Kemudian nasab Az-Zabidi, ini juga ada di Indonesia. Lalu nasab Fada', ini jarang di Indonesia. Kemudian nasab Al-Idrus, ini juga banyak di Indonesia. Lalu nasab Ali Al-Qaf, ini juga banyak di Indonesia. Lalu nasab Bahashim, ini juga ada, walaupun sedikit di Indonesia. Sebetulnya teman-teman, masih banyak ratusan bahkan ribuan klan yang digugurkan oleh Naqobah internasional dari jalur Rasulullah SAW, yang saya paparkan hanya 20. Ini sebagai pengingat bagi kita semua, supaya kita berhati-hati.
jangan pernah terkecoh dengan oknum-oknum mereka yang menjual keramat, menjual cerita-cerita bohong yang bertujuan untuk menundukkan lawan bicara atau menundukkan masyarakat supaya berkiblat dengan dia dan menghormati dia supaya dia mendapatkan posisi prestis atau posisi yang mulia di kalangan masyarakat melebihi masyarakat pada umumnya. Nah, ini hati-hati. Nah, teman-teman, karena di Indonesia ini sedang didominasi oleh kaum Pahlawi dan klan-klan yang lain kalah dengan Pahlawi, maka yang kita bahas Pahlawi terlebih dahulu. Ini sebagai bentuk pengingat bagi kita supaya kita tidak pernah terkecoh dengan klaim-klaim oknum-oknum dari Pahlawi. Saudaraku sekalian, perlu diketahui jika kita kalkulasi, kita hitung tahun 15 abad mulai zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga zaman sekarang, terdapat banyak kejanggalan yang kita dapatkan, yang kita temui. Misalnya Pak Rizik Syihab mengaku beliau merupakan keturunan Rasulullah yang ke-38. Padahal di seluruh dunia, dimanapun kita berada, dalam kurun waktu 15 abad, rata-rata keturunan mereka mencapai 50 hingga 70 keturunan. Nah, untuk laki-laki, di antara kita semua rata-rata menikah dan memiliki anak antara usia 25 hingga 40 tahun. Nasab 38 dari Rasulullah sampai sekarang tentunya tidak makul, tidak masuk akal. Kalau tidak percaya, teman-teman bisa menghitung sendiri kira-kira berapa yang tepat. Nah, dari sinilah teman-teman, Pahlawi memiliki tokoh-tokoh fiktif sehingga juga banyak mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang fiktif yang sebetulnya tidak ada, kemudian diada-ada demi meyakinkan masyarakat dan demi mencapai posisi yang lebih tinggi di kalangan masyarakat. Misalnya kita singgung tokoh-tokoh fiktif dari kalangan Pahlawi. Pahlawi ini sumber permasalahan atau sumber yang dipermasalahkan oleh ahli nasab sedunia, yaitu dimulai dari Ubaidillah. Kita hitung nasab Pahlawi dari Ubaidillah, tentunya ini versi Pahlawi, dimulai dari Ubaidillah bin Alwi, bin Muhammad, bin Ali, bin Alwi, bin Ali, Kholi Qasam, bin Muhammad, bin Ali, bin Muhammad, Faqih Muqaddam. Ternyata dari 9 nama ini ada 4 tokoh fiktif. Yang pertama yaitu Ubaidillah, ini merupakan tokoh fiktif. Yang kedua yaitu Alwi pertama, ini juga tokoh fiktif. Kemudian yang ketiga ada Muhammad, ini juga tokoh fiktif. Lalu Ali yang pertama, ini juga tokoh fiktif. Dan jika tidak percaya, silahkan dibuka-buka kitab nasab. Nah, ini jelas teman-teman bahwa nasab Pahlawi bukanlah bagian dari dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saya minta masyarakat untuk berhati-hati supaya bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah. Utamakan ilmu pengetahuan daripada ta'assub atau fanatik berlebihan terhadap kelompok tertentu atau sesuatu tertentu. Nah, teman-teman, jika ingin berpendapat, silahkan tulis di kolom komentar, tentunya dengan bahasa yang sopan. Karena kita belajar berdiskusi melalui ilmu pengetahuan yang baik dan dengan akhlak yang baik. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.